Hai, jumpa lagi teman dengan kita semua di channel Mama Linda Cantik. Yeay. Nah, kali ini teman, di depan kita ini ada papan permainan catur ya. Nah, yang sudah tertata dengan rapi antara putih dan hitam. Nah, kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita ini ya. Ini. Kalau yang menteri boleh lompatin biji temennya enggak? Kalau yang ratu boleh lompatin biji temennya enggak, Kak? Menteri atau ratu itu sama ya, teman ya. Kalau kita bilang biasanya ini menteri ya, kalau di level internasional atau nasional itu menteri ya. Tapi kalau kita biasanya main sama teman-teman ya, kalau nggak resmi itu biasanya kita boleh menyebutnya dengan ratu ya. Tapi kalau resmi secara nasional internasional itu kita menyebutnya menteri atau queen ya, queen kalau di internasional ya. Menteri atau queen. Ini tentang tutorial bermain catur pemula ya. Tentang ini. Tutorial bermain catur pemula, rumus dasar catur pemula. Nah ya, ini tentang permainan catur pemula ya teman ya. Tanya, kalau menteri itu jalannya boleh lompatin temen enggak? Nah, seperti itu ya teman ya. Nah, untuk tahu teman-teman sebelumnya boleh melihat video sebelumnya tentang cara jalan biji catur ya. Nah, itu bisa dilihat video sebelumnya. Sekarang kita akan coba menjawab tentang tadi ratu atau menteri ini ya teman ya. Untuk flashback aja ya, kilas balik singkat. Ini benteng, itu jalannya lurus gini ya. Nah, benteng jalannya lurus gini, itu tidak boleh melompati biji catur temannya ataupun biji catur lawan ya. Jadi misalkan di sini, misalkan di sini ya, biji catur lawan, nah bentengnya misalkan ada di sini. Nah ini nggak boleh, di sini boleh benteng ya, tapi nggak boleh lompat gini. Nah ya, lompat gini juga nggak boleh ngelompati kalau benteng ya. Di sini nggak boleh lompat. Pokoknya kalau ini nggak ada penghalangnya, boleh bebas ke sana, boleh. Ini kalau nggak ada penghalangnya boleh bebas ke sini boleh ya. Nah itu kalau benteng ya. Benteng tidak boleh melompati. Kalau kuda, nah, kuda ini langkah spesial ya. Boleh melompati, hanya kuda ya teman ya, hanya kuda. Boleh melompati biji lawan ataupun biji teman sendiri. Nah, jadi misalkan pion ini ya, boleh dilompati langsung gini. Tidak perlu ini harus minggir dulu, baru jalan gini, nggak perlu. Kalau kuda spesial ya, langsung lompat sini ya, jalannya kuda. Kalau bingung masih tentang jalannya biji catur, bisa lihat di video kami sebelumnya ya tentang jalannya catur ya, jalannya biji catur aturannya ya. Kita ini flashback cepat saja ya sambil menjawab pertanyaan teman tadi ya. Kalau ini namanya gajah ya, gajah kalau nggak resmi biasanya namanya peluncur biasanya ya, orang-orang ini gajah atau bishop ya biasanya ya. Nah ini juga nggak boleh melompati, ini jalannya miring diagonal ya, ke sini tapi kalau ada penghalangnya ini nggak boleh melompati gini, nggak boleh. Gajah tidak boleh melompati juga ya, yang hanya boleh melompati hanya kuda ya, dicatat ya teman-teman, hanya kuda. Jadi kalau mau menjalankan gajah ini harus dibuka dulu, nah baru boleh jalan ke sini ya. Ini harus dibuka dulu baru boleh jalan ke sini. Seperti itu teman ya. Kalau ada penghalangnya, kalau biji musuh, nah ini boleh dimakan begini ya. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak boleh dilompati. Ini misalkan ke sini nggak boleh, soalnya ada apa ini? Ada biji lawan. Nah, seperti itu teman ya. Lalu sesudah benteng, kuda, gajah ya. Oh ya, kuda ini kalau bahasa internasionalnya knight ya, kuda. Kalau benteng ini bahasa internasionalnya rook ya. Lalu kalau sekarang kita ke pion dulu. Nah, pion ini
jalannya bisa kalau 1 atau 2 gini ya. Itu kalau dalam posisi awal boleh jalan 2, tapi selanjutnya jalannya tetap 1-1 gini teman ya. Itu kalau pion. Kalau posisi awal boleh 1, boleh langsung 2, tapi kalau sudah jalan sekali gini nggak boleh, gini langsung 2 gini nggak boleh ya, tetap 1-1 ya selanjutnya ya. Jalan permulaan saja boleh langsung 2 kotak gini teman ya. Dan istimewanya pion ini itu bisa kalau sampai sini, pojok sini ya, paling atas ini, nah, pion itu bisa promosi ya. Promosi apa? Nah, itu teman bisa lihat di video kami sebelumnya ya, tentang jalannya pion. Seperti itu teman ya. Itu sekarang kita flashback jalannya. Oh ya, pion ini atau pawn ya kalau dalam bahasa internasional. Sekarang raja atau king ya, raja atau king ini dia bisa jalan ke segala arah, ke sini ya, di sini ya. Kalau titik awalnya di sini, raja bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, ke sini ya. 1 kotak saja tapi teman ya, raja hanya 1 kotak ya, 1 kotak ke segala arah, tapi tetap tidak boleh melompati teman sendiri. Misalkan begini melompat gini nggak boleh ya, raja ya. Misalkan ada gini melompat gini nggak boleh ya, pokoknya nggak boleh ada halangan. Kalau di sini ada musuh, nah, nggak boleh jalan ke sini, boleh tapi harus makan gini ya, seperti itu teman ya. Dan raja tidak boleh jalan ke kota yang disekak, nah maksudnya disekak ya, atau dicek itu misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan ini ada menteri, nggak usah, oh ya maaf, ini kalau dalam keadaan disekak gini apa, dalam keadaan ada pion di sini, raja tidak boleh jalan ke sini ya, itu soalnya sekak. Nah, sekak gini jalannya pion kan bisa makannya begini, nah itu nggak boleh ya, itu dalam keadaan sekak nggak boleh ke kotak yang dalam keadaan sekak ya. Ke sini juga nggak boleh, itu soalnya juga dalam keadaan sekak ya, raja ya, tidak boleh ya. Bebas tapi tidak boleh ke jalan kotak yang ada yang ada yang disekak gini ya, nggak boleh. Seperti itu ya, itu kalau raja ya. Nah, sekarang kita ke intinya, menteri. Nah, menteri ya teman ya, menteri atau biasanya kalau orang-orang jalanan nyebutnya ratu atau ster ya, yang tidak resmi ya, ratu atau ster biasanya ya. Kalau internasionalnya ini queen ya, queen atau menteri. Nah, bisa nggak melompati? Nah, ratu ini jalannya paling tinggi ya, pangkatnya paling tinggi menteri ini, soalnya jalannya paling berharga di catur ya, permainan catur ya, paling berharga. Jangan sampai mati duluan ya, atau kita rugi menteri gitu, nah, jangan sampai ya. Nah, menteri ini begini teman, bisa jalan lurus red ya, bisa sampai pojok sini ke pojok sini boleh, tapi tetap tidak boleh melompati teman ya. Misalkan begini ya, melompat ke sini, nah enggak boleh, soalnya ada pion temannya ini. Jadi kalau ini nggak ada pionnya bisa langsung gini, tapi kalau ini ada pionnya nggak boleh ke sini ya, atau ini ada pion gini nggak boleh ke sini ya, paling harus sampai sini saja ya. Jadi menteri tetap tidak boleh melompati teman sendiri ya. Kalau ada musuhnya, lawannya itu dimakan begini ya teman ya. Nah, kalau ada musuhnya dimakan gini, tapi kalau di sini ada musuh lagi nggak boleh langsung dimakan lagi juga gini ya. Itu harus tunggu giliran selanjutnya ya. Oke teman, walaupun bisa sampai pojok sini, tapi kalau ada biji lawan nggak boleh langsung sekaligus ini dimakan, terus ini langsung dimakan, ini langsung dimakan. Nah, itu nggak boleh ya. Oke teman, nah seperti itu ya jalannya menteri. Kalau masih bingung bisa lihat di video kami sebelumnya juga tentang pemula ya, tentang belajar permainan catur, langkah-langkah permainan catur ya. Seperti itu ya temannya. Ini tentang menteri, jadi kita sudah menjawab tentang pertanyaan teman kita ya.
Kalau yang menteri boleh lompatin biji temannya enggak Kak? Nah, seperti itu. Jawabnya tidak boleh. Kita sudah menjelaskan tadi melalui video ini. Semoga teman-teman bisa cukup jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan atau kurang jelas atau pertanyaan apapun tentang permainan catur ya, bisa komen di bawah ini teman ya. Oke. Sekian dulu teman video kita kali ini tentang permainan catur. Jumpa lagi dengan video kita selanjutnya. Tetap di channel Mama Linda Cantik. Bye bye.